Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Al-Hidayah Darmo Indah Barat Surabaya dengan mengangkat topik hakikat panggilan Allah untuk berhaji. Sebelum Anda melanjutkan menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min istabah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam kesempatan yang teramat singkat ini, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2024 yang bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1445 Hijriah, yang hari ini Mekah sudah masuk di tanggal 15 karena selisih dengan Indonesia selisih 1 hari atau 20 jam, sehingga praktis hari ini seluruh jamaah haji seluruh dunia yang telah berkumpul di Arafah untuk melaksanakan wukuf, lanjut mabit di Musdalifah, kemudian lanjut mabit di Mina untuk melaksanakan lontar jumroh, baik yang melaksanakan nafar awal maupun nafar sani, seluruhnya sudah berada di Makkahul Mukarramah dan sudah menyelesaikan hajinya. Karena habis dari Mina, seluruh jamaah haji dapat dipastikan sudah melaksanakan tawaf ifadah dan dilanjutkan sa'i dan syukur sebagai tanda berakhirnya ibadah dan manasik haji. Karena itulah dalam kesempatan ini kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berkesempatan untuk melaksanakan haji betul-betul membawa predikat yang mabrur, yang di situ terkandung nilai ketakwaan dan kepatuhan kita kepada Allah. Karena itulah dalam kesempatan ini dengan topik khutbah hakikat panggilan berhaji, terlebih dahulu diawali dengan pentingnya pesan-pesan menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah,
termasuk untuk melaksanakan perintah haji dalam rangka menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima bagi yang belum daftar dan bagi yang belum haji, sehingga mudah-mudahan keseluruhannya betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang dijamin hidup yang selamat dunia hingga akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berbicara tentang panggilan haji, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabadikan dalam firman-Nya Al-Quran surah Al-Hajj ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa adzim fil nas bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan serukanlah wahai Ibrahim fil nasi kepada manusia bil haji untuk berhaji, ya'tuka maka mereka datang kepadamu ya Allah, rijalan dengan jalan kaki, wa ala kulli dhamirin dan menaiki kendaraannya, ya'tina min kulli fajjin amik, dan mereka semua datang kepadamu ya Allah dari tempat yang sangat jauh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ayat ini jatuh setelah ayat 26, di mana di ayat 26 selepas Nabi Ibrahim diperintahkan dan diminta oleh Sarah untuk memisahkan dirinya dengan Hajar, dan kemudian Nabi Ibrahim keluar dari Syam, dari Palestina, kemudian entah kemana, maka di perjalanan Allah kemudian memberikan firman-Nya, memberikan wahyu-Nya, kemudian memerintahkan untuk mengarahkan kendaraannya menuju ke lembah Bakkah, lembah yang menyerupai mangkok yang dikelilingi oleh gunung, yang kelak lembah Bakkah ini menjadi kota Makkatul Mukarramah, yang di situ akan dibangun Baitullah Ka'bah. Dan disitulah yang kemudian, dan ingatlah wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baital liqa'i wal ruk'i sujud. Wa idh bawwa'na, dan ingatlah ketika kami pilihkan li Ibrahim kepada Ibrahim makanal bait, satu tempat sebagai Baitullah, alla tusyrik bi syai'a, supaya kau tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, wa tahhir baitiya, dan mensucikan rumahku ini untuk apa? Lit-taifin, untuk tawaf, wal qaimin, untuk sholat, war ruka', untuk rukuk, was sujud, dan sujud. Sehingga Baitullah ini sebagai kiblat kita untuk bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah yang kemudian di ayat 27, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim wa itta'adzan, kemudian wa adzim finnas, maka serukanlah kepada manusia. Saat Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, setelah Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah, begitu selesai Ka'bah dibangun, maka kemudian Allah memerintahkan panggillah manusia seluruhnya. Kata finnas itu adalah manusia seluruhnya tanpa kecuali, baik itu beriman maupun yang tidak beriman, baik itu muslim atau yang tidak muslim, semuanya, karena khitabnya adalah finnas, kepada manusia. Saat Allah memerintahkan itulah yang kemudian Nabi Ibrahim menjawab, fadzukira annahu qol, kan kemudian disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim sambat kepada Allah. Hal ini ditulis oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Saat itulah yang kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, wa kaifa ablaghun nas, bagaimana kami bisa memanggil manusia, wa sauti la yanfadhuhum, sementara suaraku tidak akan mungkin menjangkau mereka. Jadi Nabi Ibrahim sadar diri betul bahwa Nabi Ibrahim tidak mungkin untuk memanggilnya karena suaranya sangat terbatas. Maka apa jawaban Allah? Faqila, maka dijawablah oleh Allah, nadin wa alainal balagh,
tugasmu hanya memanggil. Urusan sampai ke Baitullah atau tidak adalah urusan saya, kata Allah. Maka inilah yang sesungguhnya, bahwa setelah dijawab begitu, maka Nabi Ibrahim langsung berdiri dari tempat duduknya. Di dalam satu riwayat, Nabi Ibrahim langsung berdiri di atas batu yang sangat besar. Di satu riwayat, Nabi Ibrahim berdiri di Bukit Sofa. Di dalam satu riwayat, Nabi Ibrahim berdiri di Jabal Abi Qubais. Makanya jikalau kemudian dari hadirin jamaah masjid ini, jikalau berkesempatan untuk berhaji atau berkesempatan untuk umrah, mungkin teman tetangga kanan kiri dia mengatakan, nanti kalau sudah sampai sana panggil saya ya, biar saya dapat hidayah untuk segera daftar. Maka jikalau tidak memungkinkan untuk berdiri di atas Abi Jabal Qubais, karena gunung Abi Jabal Qubais sekarang ini sudah ditempati bangunan yang kokoh, istana raja, maka panggillah dari Bukit Sofa itu. Saat mengawali sa'inya, maka panggillah saudara-saudaranya, teman-temannya yang berpesan, panggillah saya ketika sudah di sana. Maka saat berdiri itulah yang kemudian Nabi Ibrahim memanggil, wahai manusia, aku telah diperintahkan untuk membangun Baitullah ini, maka berhajilah kalian. Maka di saat itulah suara Ibrahim menggema ke seluruh permukaan bumi, karena gunung-gunung merunduk. Kemudian suara itu menyebar sampai di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, bukan hanya mereka yang sudah nyata-nyata berada di bumi ini, tapi mereka yang ada di tulang sulbi, di alam ruh itu mendengar. Sehingga termasuk saudara-saudara kita yang hari ini berkesempatan berhaji atau di tahun ini berkesempatan untuk umroh, itulah yang kemudian diantara orang-orang yang telah mendengarkan panggilan itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka berbicara tentang panggilan ini, satu ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat, siapapun yang berkesempatan untuk memenuhi panggilan ini tapi kemudian dia mengabaikan, maka Rasulullah mengancam, silahkan memilih mati nanti, mati dalam kondisi Yahudi atau Nasrani. Pertanyaannya adalah kenapa? Siapa yang memanggil untuk berhaji? Sementara secara syarak haji itu adalah berziarah ke Makkahul Mukarramah dengan melakukan rangkaian-rangkaian sesuai dengan manasik-manasik yang telah diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim, dan terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Rangkaian itulah yang intinya adalah berziarah menuju Baitullah. Dan yang memanggil itu bukan Rasulullah Muhammad, tapi yang memanggil adalah Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, siapakah Nabi Ibrahim itu? Tercatat dalam sirah Nabawi, Nabi Ibrahim itu pertama kali menikah dengan Siti Sarah. Namun 20 tahun tidak kunjung punya anak, maka Siti Sarah memerintahkan untuk menikahi Hajar yang membantu beliau. Yang kebetulan Siti Hajar adalah putri Raja Mesir yang dihadiahkan kepada beliau. Dan dari Siti Hajar inilah yang kemudian lahir Nabi Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ismail alaihissalam, yang Nabi Ismail lahir adalah saat Nabi Ibrahim berusia 86 tahun, sebagaimana diterangkan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya di usia kurang lebih 13 tahun. Dan di saat itulah yang kemudian ujian ini telah lulus, dan kemudian Allah memberikan anugerah keturunan kepada Siti Sarah. Di usia Nabi Ibrahim saat itu di usia 99 tahun. Berarti 13 tahun kemudian setelah Nabi Ismail lahir. Dari Siti Sarah ini lahir Nabi Ishak. Nabi Ishak ini punya anak, salah satunya adalah Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub ini punya anak 12. Dari 12 putra itu lahir namanya Levi.
Levi ini punya keturunan Nabi Musa dan Nabi Harun. Di antara 12 putra itu ada namanya Yahuda. Lahir dari turun Yahuda ini adalah Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa. Nabi Musa mendapatkan wahyu kitab Taurat, yang menurunkan dari situ adalah Yahudi. Kemudian Nabi Dawud, kitab Zabur, yang memakai kitab Zabur atau perjanjian lama adalah juga Yahudi. Dan kemudian dari Nabi Isa mendapatkan wahyu namanya Injil, dan di situ dipakai rujukan kitab dari Nasrani. Yang memanggil adalah Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Makanya saat ini sampai detik ini yang berhaji hanya umat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu anak cucu dari bapak Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail alaihissalam. Maka disinilah yang kemudian siapapun yang berkesempatan untuk berangkat ke Mekah, baik itu melaksanakan haji maupun umroh, adalah kemudian dia mengabaikan, silahkan memilih nanti jikalau meninggal memilih menjadi orang Yahudi atau Nasrani. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, panggilan itu akan datang kepada siapapun. Apalagi saat ini jikalau kita punya uang 25 juta kita daftar, maka masih menunggu antrian kurang lebih untuk Jawa Timur 34 tahun. Kalau 34 tahun dan kemudian berpikir umur saya sekarang ini sudah 80 tahun. Kalau umur saya adalah 80 tahun, kalau antriannya adalah 34 tahun, maka tentu lebih dari 100 tahun, maka kemudian mungkin di antara yang daftar itu akan frustasi. Tapi sekali lagi jawaban Allah adalah wa alainal balagh, sampai atau tidak urusan saya. Sebagai satu contoh, tahun ini ada jamaah haji dari Ponorogo, berangkat fik tahun ini adalah usia 116 tahun. Beliau daftar di tahun 2019 karena pemerintah ini sangat ramah lansia. Di usia yang paling tua ini akan ada namanya panggilan percepatan, sehingga kalau daftar tahun 2019 ditambah sekarang 24 tahun adalah dia daftar kurang lebih 5 tahun yang lalu. Kalau dia daftar 5 tahun yang lalu berarti dia daftar pada usia 111 tahun, dan yang mendaftarkan adalah putranya yang saat itu sudah usia 80 tahun. Namun sekali lagi haji itu adalah panggilan Allah. Ternyata Allah memanggil beliau walaupun di usia 116 tahun, ditemani anaknya yang 85 tahun, kedua-duanya masih sehat karena dia suka olahraga. Artinya apa? Urusan kesehatan adalah urusan Allah. Yang paling penting adalah daftar. Adapun ketika ternyata kita sudah daftar dan sudah punya porsi, ternyata ini tidak berangkat, maka ini hukumnya sudah termasuk dia sudah berhaji. Kenapa? Karena dia sudah ikhtiar untuk daftar. Berangkat atau tidak adalah urusan Allah, sekaligus memberikan peluang kepada ahli warisnya. Karena jikalau bapaknya meninggal, maka porsi haji bisa diwariskan dari anak turunnya atau ahli warisnya. Sehingga dengan demikian di saat barangkali di jamaah Masjid Al-Hidayah ini yang sampai detik ini belum daftar, supaya nanti tidak diperintahkan memilih nanti meninggal sebagai Yahudi atau Nasrani, sebaiknya daftar. Urusan berangkat atau tidak adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka dengan sebelum khutbah ini mudah-mudahan menghentakkan kesadaran, hidayah dan petunjuk Allah buat kita semua, taufik dan bimbingannya buat kita semua. Mudah-mudahan sampai ajal menjemput nanti, mudah-mudahan kita terbimbing oleh Allah untuk senantiasa memaksimalkan ibadah kita, memurnikan niat kita untuk semata-mata libtigha mardatillah, semata-mata mengharap ridha Allah, dengan harapan mudah-mudahan hidup dan umur yang Allah berikan ini mudah-mudahan berakhir dengan husnul khatimah.
Sehingga kapanpun sang malaikat mau datang, mudah-mudahan kita tidak dicabut tapi dijemput. Karena dijemput itu berarti Allah mudah-mudahan menakdirkan kita ini sebagai hamba Allah yang mulia, mulia di sisi Allah dan mulia pula di sisi makhluk-makhluknya Allah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar hingga Allah menjadikan kita termasuk orang yang solih, ahli ibadah, patuh taat, ahli haji dan umrah, berikut istri dan anak turun kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil Demikian azim. liputan khutbah Jumat di hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.